Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan kita sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang bagaimana hadiah dalam syariat Islam. Baik mulai dari pengertian, dalil, hubungan antara hadiah dengan hutang. Lalu kemudian kita bahas selanjutnya bagaimana kalau ada orang berhutang, pas ketika dia mengembalikan itu ada lebihnya, ada hadiah yang diberikannya. Ini ada yang menyatakan hukumnya boleh, ada boleh dengan syarat, ada haram secara kualitas dan kuantitas. Kemudian kita udah jelaskan juga dalil masing-masing pendapat tersebut. Ya, jadi para pendengar kalau pengen tahunya bisa merujuk ke pembahasan sebelumnya. Atau kita juga bahas juga kemarin itu tentang ada orang kalau dia dikasih hutang, dia biasanya pasti akan ngasih lebih. Walaupun lebihnya itu dari sisi yang ya tidak bisa kita tahu, tapi yang jelas setiap diberikan pinjaman selalu dia memberikan hadiah lebih. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, itu sudah dibahas ya, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan boleh. Ya, para pendengar bisa melihatnya atau mendengarnya pada kajian sebelumnya. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana hukum hadiah sebelum pelunasan hutang. Hadiah sebelum pelunasan hutang. Ini contohnya nih. Ada seorang memiliki hutang kepada Pak Abdullah. Kemudian sebelum hutangnya lunas, orang yang meminjam hutang tadi kepada Pak Abdullah, sebelum hutangnya lunas, orang tersebut memberi hadiah kepada Pak Abdullah. Jadi sekali lagi saya katakan ada seorang punya hutang lah dengan Pak Abdullah. Lalu sebelum hutangnya lunas, dia memberikan hadiah kepada Pak Abdullah. Atau sebelum melunasi hutangnya, ia menjadi sering membantu Pak Abdullah. Bagaimana hukum tambahan atau manfaat yang dirasakan Pak Abdullah? Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh menerima manfaat atau tambahan oleh debitur pemberi hutang jika belum dipastikan. Jadi Pak Abdullah tadi kalau dia menerima tambahan dari orang dalam mazhab yang pertama ini, menurut pendapat pertama ini, mazhab Maliki dan Hambali, mereka menyatakan Pak Abdullah ketika menerima hadiah tersebut, dia tanya, ini ada hubungannya dengan hutang atau tidak? Ini ada syarat. Dia wajib tanya dulu, ini ada hubungannya dengan hutangnya atau tidak? Nah, kalau ada hubungannya, tidak boleh. Kalau tidak ada hubungannya, udah dipastikan ini tidak ada kaitannya dengan hutang, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Contoh, Pak Abdullah dengan Pak Hasan ini bertetangga. Jadi suatu hari Pak Hasan meminjam uang kepada Pak Abdullah. Nah, karena ada proyeknya besar, jadi dia pinjam uangnya Pak Abdullah. Ketika dia meminjam uang Pak Abdullah dengan perjanjian beberapa saat akan dibayar gitu ya, tiba-tiba Pak Hasan tadi ini berangkat ke luar provinsi, suatu daerah. Kemudian dia pulang, dia bawa oleh-oleh. Dia bawa oleh-oleh, lalu diberikannya kepada Pak Abdullah. Kalau ini bukan kebiasaan, ya kebiasaan bertetangga, Pak Abdullah wajib tanya, ini ada hubungannya nggak Pak Hasan dengan hutang? Kalau ada hubungannya dengan hutang, tidak boleh. Tapi kalau memang ini sudah kebiasaan tidak ada hubungannya dengan hutang, maka Pak Abdullah boleh menerimanya. Inilah pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, ini bisa dirujuk di dalam Syarah Asy-Syakhrosi atau dalam kitab Al-Mughni. Dalil mereka ini berpendapat seperti itu adalah iza aqrada ahadukum qardon. Hadis Nabi ya. Iza aqrada ahadukum qardon fa'adalahu aw amalahu 'ala dabbati falyarkabha wa la yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla zalik. Apabila salah satu dari kalian, kata Rasulullah, meminjami kepada orang lain satu pinjaman, kemudian orang yang dipinjami memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya, jangan pula dia menerimanya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya ini ada syaratnya. Boleh diterima tapi tanya dulu. Nah, ada pendapat kedua. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm Zahiriyah ya. Berpendapat bahwa boleh menerima manfaat atau hadiah dari debitur sebelum pelunasan hutang jika tidak disyaratkan. Dia tidak perlu pakai syarat, hukum asalnya boleh gitu. Boleh saja. Nah, ini dijelaskan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Ibnu Hazm. Ya, pendapat Ibnu Hazm dari kalangan Daud Az-Zahiri ya. Nah, ini bisa dibaca di dalam kitab Mughnil Muhtaj.
Ya, ulil muhtaj di jilid 3 halaman 34 ya. Wala yukrahu lil muqridi akhzahu wala akhza wa hadiyatul mustaqrid bi ghairi syart. Qala al-mawardi wa tanazzu anhu aula bi qabla raddil badal. Jadi tidak dimakruhkan bagi pemberi hutang mengambil tambahan atau hadiah dari penerima hutang jika tidak disyaratkan. Al-Mawardi berkata, namun berhati-hati tidak mengambilnya, lebih baik jika hadiah tersebut sebelum pelunasan hutang. Ihtiyatinya ya. Kemudian Ibnu Hazm juga berpendapat sama ya, menyatakan hukumnya halal boleh ya, tidak ya jika tidak disyaratkan ya, jika hukumnya asalnya adalah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi. Lau du'itu ila zira'in aw qura'in la ajab walau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabil. Kalau aku diundang, kata Rasul, untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan paha, aku hadir. Begitu juga ketika disajikan di situ cuman makanan kaki saja. Kalau aku diberi hadiah, kata Rasul, hadiah zira paha, aku akan terima sebagaimana ketika aku akan diberikan hadiah qura kaki. Artinya aku juga terima. Rawahu Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini adalah fahaza umumun la yakhus. Ini adalah umum. Anjuran menerima hadiah ini berlaku umum, tidak khusus. Ya, min zalika ghariman min ghairihi. Tidak dikecualikan dari orang yang berhutang dan juga selainnya. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla jilid 6 halaman 360. Jadi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang berhutang kepada kita, kemudian sebelum lunas hutangnya dia memberikan hadiah, kalau kita berpegang kepada mazhab Maliki dan Hambali, kita wajib tanya, ini ada hubungannya dengan hutang atau tidak. Tapi kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, tidak perlu ditanya. Yang jelas kita boleh menerimanya, cuman perlu ada kehati-hati. Inilah kajian kita tentang apa hukum memberikan hadiah sebelum pelunasan hutang. Semoga kajian yang disampaikan ini menjadi hazanah, menjadi perbendaharaan ilmu buat kita, sehingga ke depan kita tidak lagi bingung, tidak lagi galau, ya tinggal kita memilih. Kita mau milih pendapat yang mana. Ketika ada orang berhutang kepada kita, belum lunas hutangnya, dia kasih hadiah. Kalau kita berpendapat mazhab Syafi'i, tidak perlu ditanya, boleh itu diterima, walaupun tetap hati-hati. Walaupun pendapat mazhab Maliki dan Hambali, kita perlu tanya dulu, ada nggak hubungannya dengan hutang kita? Ada nggak hubungannya dengan hutangnya kepada kita? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha lil inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.